Halo semua, selamat datang di Paham Manajemen episode 6. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal cara mengidentifikasi dan memprioritaskan project atau ROC yang tepat untuk pertumbuhan bisnis. Nah, secara spesifiknya di video kali ini gue akan ngebahas tentang konsep apa itu konsep project dan apa itu ROC. Nah, mungkin kalau project mungkin kita udah sering denger ya, tapi kalau ROC kan belum nih, ya kan? Term ROC itu apaan gitu. Nanti gue akan bahas di video kali ini. Nah, dua konsep ini kemudian menjadi penting untuk para manajer dan juga team member ya saat bekerja supaya mereka bisa lebih efisien. Karena gue akan ceritain di video ini tentang mulai dari definisinya, contohnya, dan gimana cara ngelolanya dan segala macamnya gitu. So, yang penasaran stay tune. Yuk kita langsung aja ke videonya ya. Oke, so pertama mungkin sebelum kita masuk ke videonya, pertama perkenalan dulu. Nama gue adalah Agung Sundoro, gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, terus di situ ada website gue juga di agungsundoro.com. Nah, ya mungkin kalau misalnya mau kenalan, sharing atau kolaborasi bisa lewat situ lah ya. Nah, kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue yang berjudul Paham Manajemen, di mana playlist ini ngebahas tentang gimana caranya supaya kita bisa lebih produktif dan efisien saat kita bekerja gitu. Nah, link playlistnya ada di deskripsi di bawah. So, terus juga gue encourage teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu biar gue tambah semangat bikin videonya, oke? Oke, so lanjut lagi, kita akan masuk ke materinya aja. Yang pertama, gue mau ngebahas dulu tentang apa itu project. Ini sebenarnya adalah suatu term atau konsep yang memang udah umum ya buat kalau misalnya kita kerja di kantor pasti kita pasti selalu based on project gitu ya. Oke, kita start dulu dari definisi. A project is a temporary endeavor undertaken to create unique product, service, or result. Jadi sebenarnya project itu adalah suatu aktivitas yang temporary atau bisa ada waktunya untuk membuat suatu produk atau jasa ataupun suatu hasil tertentu. Misalnya kalau misalnya dalam sisi arsitektur ngebangun gedung gitu. Jadi project gedung A misalnya kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan project. Nah, kalau misalnya dalam suatu perusahaan consulting misalnya membangun misalnya projectnya meningkatkan produktivitas bekerja gitu untuk klien X. Nah, kayak gitu-gitu itu juga termasuk project gitu. Lanjutnya adalah it is characterized by defining beginning and end time, specific objective to be met and allocated resources such as people, money, and equipment. Jadi dia itu terkarakterisasi dia punya waktu yaitu dari mulai dan ada waktu akhirnya gitu ya, dan juga ada beberapa spesifik objektif yang harus suatu tujuan yang harus dicapai, yaitu mulai dari resources such people dan juga uang dan pokoknya macam-macam gitu ya. Projects are distinct from ongoing operation and typically involve series of interrelated tasks or activity aimed to achieving project goal within specific constraint. Jadi maksudnya gini, kalau kita bekerja itu ada yang namanya suatu aktivitas yang kita sebut dengan bau ya. Business as usual, artinya suatu aktivitas yang kita lakukan sehari-hari yang tidak cukup unik gitu ya. Maksudnya ya udah kayak gitu aja. Misalnya kayak contoh melakukan pelaporan, terus juga misal melakukan handling client request, handling customer request, kayak gitu-gitu kan, itu adalah suatu pekerjaan-pekerjaan yang umum atau business as usual gitu kan. Jadi itu bukan termasuk ranah project. Tapi kalau project ini adalah suatu aktivitas yang cukup unik. Misalnya kalau kita mau membuat suatu fitur tertentu gitu, atau mau ngebangun gedung B gitu. Itu kan suatu pekerjaan yang berbeda gitu kan. Itu yang dimaksud dengan project. Nah, mungkin contoh lagi ya, karakteristik yang membedakan antara business as usual dan juga project adalah yang pertama temporary. Project itu ada waktunya gitu. Jadi ada waktu mulai dan ada waktu akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah project itu unique. Each project is distinct and different from routine operations. Pokoknya dia berbeda banget gitu. Kalau melakukan pelaporan doang mah itu bukan project namanya. Jadi dia cukup unik gitu. Misalnya membangun fitur A, membangun fitur B kalau dalam dunia IT kayak gitu-gitulah. Yang ketiga adalah purposeful. Project are undertaken to achieve specific objective or outcome. Sama yang gue bilang tadi kan di atas juga udah dibilang untuk menghasilkan suatu produk, jasa maupun suatu hasil tertentu. Misalnya mau meningkatkan jumlah penjualan berapa kayak gitu-gitu dengan melakukan apa. Itu juga salah satu contoh project. Lalu constraint juga, project are conducted within constraints such as time, cost, scope, quality, and resources. Jadi
ya ada constraint-nya, jadi nggak unlimited gitu kan. Kalau kita melakukan suatu project tertentu harus ada, misalnya harus selesai dalam jangka waktu setahun, 6 bulan, 3 bulan, atau sebulan kayak gitu-gitu. Itu namanya constraint gitu ya. Nah, kemudian beberapa contoh project yang konkretnya adalah, ini gue ngambil yang apa namanya dalam dunia IT gue, biasanya itu kita melakukan yang namanya launching a new product or services. Jadi kalau misalnya ada suatu perusahaan IT, itu biasanya kita project-projectnya adalah untuk melakukan launching a new product or services, atau kita membangun suatu fitur tertentu dalam suatu produk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengimplementasikan software system upgrade, misalnya itu project juga. Jadi kalau misalnya kita mau mengupgrade sesuatu, apa aja yang harus dikerjain nih, bla bla bla, itu kan agak cukup kompleks kan. Jadi kita harus bikin projectnya juga. Yang ketiga ada organizing marketing campaign or event. Misalnya kalau suatu perusahaan itu mau melakukan marketing campaign, misalnya kayak Google Ads, Facebook Ads secara digital, atau juga YouTube Ads, atau juga misalnya mau melakukan apa namanya marketing campaign secara offline atau onsite, misalnya membuat event dan segala macam kayak gitu, itu juga salah satu termasuk project. Terus yang keempat, contoh lainnya adalah conducting research and development initiative. Misalnya, contohnya kalau perusahaan tersebut pengen meningkatkan apa namanya well-being dalam suatu perusahaan, supaya nih para pekerjanya tuh tidak apa namanya burnout. Gimana caranya? Misalnya mereka melakukan riset and development, misalnya mereka terus juga mereka apa namanya membuat apa suatu hasil riset-riset dan kemudian bisa dijadiin SOP gitu, atau misalnya dijadiin hasil risetnya kemudian bisa dibagikan ke para team member yang ada di dalam suatu perusahaan, itu juga bisa juga. Atau melakukan research and development, misalnya ada teknologi baru gitu kan. Nah, kita pengen mengadopsi teknologi ini gitu. Nah, itu bisa juga gitu dengan membuat suatu project atau dengan melakukan research and development initiative gitu. Itu beberapa contoh project. Nah, kemudian lanjut lagi, ada juga waktu kalau kita bekerja sebenarnya ada juga yang dimaksud dengan yang namanya ROCs. Nah, ini adalah salah satu term yang memang jarang orang jelaskan ya. ROCs ini ada penjelasannya. ROCs refer to the most important priorities or objective that an organization or team aims to achieve within specific time frame, typically a 90 days period. Sebenarnya project sama ROCs ini nggak terlalu beda jauh ya kalau dalam sisi konsep. Cuman perbedaannya adalah mungkin kalau ROCs biasanya typically itu biasanya dikerjakan dalam per quarter atau per 3 bulan sekali atau per 90 hari gitu ya. Nah, ROCs ini perbedaannya dengan project adalah kalau project itu biasanya dikerjakan untuk customer, client, dan segala macam. Tapi kalau misalnya ROCs ini ya, refers to the most important priorities or objective that an organization or team aims to achieve. Itu kuncinya. Jadi ROCs itu adalah suatu project sebenarnya yang dikerjakan sama tim atau juga sama suatu perusahaan untuk mengachieve objektif, prioritas dan objektif dari suatu organisasi tersebut, sehingga dia bisa lebih dekat ke visinya mereka. Misalnya perusahaannya pengen menjadi inian nomor 1 di Indonesia, misalnya perusahaan mobil terbaik di Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, ROCs ini adalah suatu aktivitas atau suatu project yang dikerjakan selama 90 hari gitu. Jadi apa nih yang bisa dilakukan selama 90 hari kayak gitu. Itu namanya ROCs. ROCs are essentially strategic goal or initiative that drive progress toward the organization. Nah, ini gue bilang tadi kan. The long-term vision help focus attention and resources and on key priorities. Jadi ROCs ini biasanya dikerjakan selama 90 hari sehingga perusahaan tersebut bisa mendekatkan dirinya ke goals-nya mereka. Kalau goals-nya mereka adalah pengen jadi raja atau pengen jadi market leader dalam penjualan mobil misalnya gitu kan. Nah, itu biasanya kemudian ROCs-nya dalam 90 hari itu apaan kayak gitu-gitu sih. Nah, ROCs sendiri juga punya beberapa key karakteristik, misalnya specific and measurable. Misalnya ROCs are clearly defined and measurable objective that provide clarity on what needs to be accomplished within 90 days period. Nah, jadi ROCs ini specific and measurable. Jadi dia benar-benar secara spesifik. Pokoknya lu harus time frame-nya tuh 90 hari kayak gitu. Terus yang kedua ada align with organization goal. ROCs are directly aligned with the organization long-term vision, core value, and strategic priorities. Ini key karakteristiknya ROCs ya. Yang ketiga adalah limited number. To maintain focus and ensure accountability, organization typically set limited number of ROCs for each 90 days period.
Jadi dalam satu quarter atau dalam per 3 bulan sekali itu biasanya rocks yang dibikin atau rocks yang ditentukan dalam suatu perusahaan itu biasanya limited, nggak semuanya dihajar kayak gitu. Jadi supaya maintain fokus sama timnya, biasanya mereka memilih rocks tertentu. Jadi jumlah rocksnya itu sedikit gitu. Terus habis itu owned by individual or teams. Each rock is assigned ownership to an individual or team responsible for driving its execution and achieving the desired outcomes. Jadi rocks ini bisa di-assign ke seseorang, ke satu orang, atau ke tim, ke banyak orang, atau bisa juga ke banyak divisi sebenarnya sih ya, untuk bisa mencapai goal atau bisa untuk mencapai outcome yang diinginkan kayak gitu. Nah, sebenarnya gue juga belajar rocks ini juga belum lama juga ya di kantor gue. Nah, terus gue ngelihat, oh ternyata ini keren banget gitu. Konsep rocks ini tuh keren banget. Kenapa? Salah satunya yang menurut gue juga keren adalah karena kalau misalnya kita bekerja itu biasanya kan kita membuat project ya kan, entah itu saat kita membuat project untuk klien atau customer itu kita biasanya membuat yang namanya project requirement dan juga project brief gitu kan. Tapi biasanya timeline itu nggak jelas gitu. Misalnya 6 bulan, setahun dan segala macam gitu. Atau mungkin kita bikin internal project dalam suatu perusahaan itu biasanya timeline-nya nggak jelas. Tapi dengan menggunakan rocks ini, karena time-nya limited untuk 90 hari aja, jadinya kita bisa jadi lebih fokus gitu. Oh, kira-kira apa yang bisa gue kerjakan selama 90 hari ini atau per quarter ini ya. Oh, kayaknya gue bisa mengerjakannya hanya sampai sini aja gitu kan. Nah, ini sesuai juga nih kalau misalnya kita kerja di dalam dunia IT kan ada yang namanya continuous improvement ya kan, atau kaizen. Jadi bukan gimana caranya kita bisa menghasilkan sesuatu yang jebret langsung gede banget, enggak, tapi juga melakukan iteratif proses gitu kan, meningkatkan kualitas secara terus menerus, itu kaizen kan, continuous improvement, jadi secara terus menerus. Nah, dengan menggunakan yang gue rasain sendiri saat gue bekerja dengan menggunakan rocks ini, ya akhirnya perusahaan bisa jadi lebih efektif gitu dan juga bisa lebih fokus gitu. Karena 90 hari apa nih yang bisa kita kerjain gitu kan, bener-bener fokus. 90 hari achievementnya ini, proses evaluasi, planning, dan eksekusinya udah selesai, lalu pindah lagi ke 90 hari berikutnya, terus kayak begitu. Itu yang dinamakan dengan rocks ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke arah konkretnya ya. Kalau di kantor gua mungkin contohnya adalah, mungkin ini gue udah bahas di video sebelumnya, gue udah pernah ngebahas soal tentang metode PARA. PARA itu sebenarnya adalah gimana caranya kita untuk bisa mengorganisasikan catatan kita dalam suatu organisasi sehingga orang-orang tuh bisa paham. Nah, PARA itu terbagi menjadi 4 ya, Projects, Area, Resources, and Archive. Nah, cuman kita yang akan ngebahas di sini cuman P-nya aja ya, atau projects-nya aja gitu. Jadi di sini projects-nya ini kita sebenarnya projects itu bisa berbentuk contohnya kayak complete web page design, kalau misalnya dalam dunia IT ya, buy new computer, renovate bedroom, dan segala macam gitu. Ini konsepnya berbeda ya dibandingin sama kalau misalnya arsitektur, misalnya ngebangun gedung gitu 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun, itu kan berbeda ya. Tapi kalau misalnya dalam dunia IT biasanya kita bisa ngeset per continuous improvement gitu ya, per cang-cang gitu, jadi per 90 hari segala macam kayak gitu. Nah, biasanya kalau di kantor gue itu biasanya kita membuat suatu project itu dimasukkan ke dalam folder projects gitu sih. Jadi kayak gitu. Nah, terus kita pakai struktur foldernya namanya PARA. Ini digunakan untuk store sebagai storage atau penyimpanan untuk project-project yang ada di kantor. Gue bisa pakai PARA ini gitu. Nah, mungkin kalau pengen lebih dalam lagi mungkin bisa ntar gue kasih linknya di deskripsi soal gimana caranya membangun otak kedua di suatu perusahaan, kolaborasi di suatu perusahaan kayak gitu. Nah, itu ya, ini untuk sebagai storage, untuk penyimpanan si project-project. Jadi project apa aja yang ada di dalam suatu perusahaan itu kita bisa lihat di folder projects gitu. Nah, terus ini video gue sebelumnya gue udah ngebahas soal U-Track ya. Itu U-Track adalah project management tools yang digunakan untuk gimana caranya kita bisa mengorganisasikan project sehingga project itu tuh bisa termaintain, tereksekusi dengan baik gitu ya. Kalau pengen lebih dalam soal ini, nonton video gue lagi sebelumnya, gue udah bahas supaya nggak panjang-panjang. Nah, biasanya rocks itu kita masukkan ke dalam U-Track ini. Fungsinya apa? Supaya kita nggak
ribet gitu kan. Untuk tadi gue bilang untuk melakukan planning, melakukan eksekusi segala macam, komunikasi, kolaborasi antar isu dan project supaya lebih mudah gitu dengan menggunakan U-Track ini gitu. Nah, kalau di kantor gue pakai U-Track ini. Nah, mereka biasanya tuh bikin board sendiri. Di sini namanya mungkin company spasi projects kayak gitu-gitu. Nah, itu isinya adalah project-project dalam suatu perusahaan tersebut gitu, di mana entah itu dalam sisi marketing, sales kah, IT segala macam, pokoknya gitulah. Ntar ada projects-nya di situ. Kayak gitu sih. Nah, oke, mungkin gua akan kasih contoh yang parahnya aja ya. Tapi kalau misalnya U-Track nih gua nggak bisa kasih contoh karena mungkin ya agak dalam, masuk ke dalam perusahaan gitu. Tapi gua akan kasih gambarannya aja kalau untuk U-Track-nya. Sekarang kita seperti biasa kita pindah dulu ke Obsidian ya kan. Kalau di kantor gua karena sistem pencatatan pakai Obsidian, jadi gua biasanya bentuknya kayak gini. Nah, kalau di kantor gua itu biasanya di sini ada yang namanya projects, terus di sini ada yang namanya template gitu nih ya. Nah, template ini adalah project template gitu. Nah, terus di sini ada yang namanya SOP ya. SOP itu Standard Operating Procedure. Nah, ini juga udah gue bahas di video sebelumnya. Nonton lagi kalau yang belum nonton. Itu biasanya kita terbagi menjadi 3 cluster. Cluster yaitu action, pre-actions, action, dan post-actions ya, atau before, during, and after saat melakukan suatu pekerjaan tertentu. Itu biasanya terbagi 3 cluster waktu gitu ya. Gimana sih? 3 cluster waktu gitu. Nah, terus di sini juga kalau untuk project sendiri di sini udah ada penjelasannya semua sih gua sampai sini ya. Nah, oke, mungkin gua akan kasih tahu caranya ya untuk gimana sih caranya bikin project gitu kalau misalnya di kantor gua. Tapi menurut gue ini cara yang paling efisien gitu. Bukan cara yang paling efisien sih, cara lumayan efektif gitu kalau misalnya kita mau berkomunikasi atau membuat suatu project atau membuat suatu rock di perusahaan kita gitu. Nah, terus lanjut lagi. Jadi ini template-nya tuh kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin suatu project di ini gue contoh di kantor gue, itu biasanya kita ngebuat folder di sini kan ada project ya. Nah, pertama kita biasanya bikin folder dulu di sini nih. Project foldernya itu bisa berbentuk entah itu website, entah itu klien, namanya apaan lah terserah, bodo amat gitu ya. Nah, misalnya ini gue contohin misalnya website klien misalnya Samsung misalnya gitu kan. Nah, terus di sini nanti kita bikin project baru, di dalamnya bikin project new node misalnya. Misalnya Samsung S24. Nah, kalau misalnya kita bersinggungan dengan software, biasanya kan kalau software tuh ada semantic versioning-nya. Misalnya kayak 1.5.6.21 atau 1.5.6 gitu misalnya. Nah, biasanya kayak gini dia bikinnya. Nah, terus isinya di bawahnya itu kita biasanya tinggal copy doang di sini, masukin ke sini. Nah, terus nanti tinggal ikutin aja. Yang pertama adalah di sini, explain in short what is the purpose, scope, and goals of this project. Misalnya project ini adalah membangun handphone yang rigid dan disukai customer misalnya kayak gitu ya. Kayak gitu, nih kan contoh aja, template-nya kayak gini. Nah, terus abis itu biasanya ada links-nya, ada U-Track. Jadi kalau setelah kita bikin folder, bikin isu ini, bikin catatan project ini, kita biasanya bikin U-Track issues-nya gitu. Jadi bikin isu baru di U-Track, terus nanti link-nya dimasukin ke sini. Nah, kalau misalnya ini berhubungan dengan bisa berhubungan dengan software, itu biasanya kan ada pull request-nya, ntar ada GitHub link-nya atau Bitbucket link-nya, bodo amat lah gitu ya. Nah, itu biasanya kita tulis di sini kayak gitu, di bawahnya informasinya. Nah, kemudian template-nya untuk U-Track itu sendiri itu bentuknya kurang lebih kayak gini, sama. Judulnya ada project title dan juga ada semantic versioning-nya tadi ya. Contohnya ada S24 Samsung S24 terus 1.5.6 gitu kalau software. Kalau misalnya enggak, ya nama projectnya apa gitu, project title-nya apa. Terus ada atributnya di U-Track, kita ngeset bahwa tag-nya biasanya nama perusahaannya apa, habis itu di sini atau nama kliennya apa, terus di sini hashtag project gitu. Biasanya kalau di gua gitu untuk kebutuhan mempermudah melakukan pencarian. Nah, terus di sini ada Obsidian Path-nya, lalu ada action plan-nya gitu. Action plan-nya ini biasanya diisi terakhir sih kalau project ini sudah
disetujui sama manajemen, habis itu baru nanti kita bikin action plan-nya. Apa aja nih yang mau dikerjain dari project ini atau turunan dari hasil planningnya kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Terus habis itu tinggal dihapus aja ini apa namanya. Kalau misalnya memang kita udah bikin issues-nya, ini dihapus thread gitu. Nah, terus di sini ada problemnya. Nah, pertama biasanya kita mendefinisikan problemnya ini. Apa sih specific problem or challenge that needs to be addressed? Apa sih yang kita problem-problem apa aja yang kita pengen solve gitu ya. Misalnya ada problem kalau misalnya ini, di versi sebelumnya misalnya gini. Di versi sebelumnya layarnya misalnya mudah pecah gitu. Kayak gitu-gitu. Terus habis itu di sini terus nah di sini turunannya misalnya kita sedang R&D misalnya untuk kaca yang lebih baik, misalnya pakai misalnya Gorilla Glass gitu kan. Nah terus abis itu udah ada nggak, terus abis itu gimana sih tulisan Gorilla udah mat. Nah, what are the immediate consequences or risks associated with the problem? Nah, jadi ada nggak resiko-resiko saat dia itu project ini mau dikerjakan gitu. Misalnya kita pengen melakukan research R&D untuk Gorilla Glass gitu. Nah, ada nggak konsekuensi dari problem ini gitu. Kalau misalnya problem ini tuh tidak dikerjakan secara langsung gitu, atau misalnya kita mau mulai take on project ini, ada nggak resiko-resikonya, nanti ditulis di sini kayak gitu. R&D misalnya R&D akan memakan waktu lama, sedangkan customer complain itu kan, direct impact dari dengan problem ini misalnya juga customer complain karena HP-nya kacanya cepat pecah misalnya kayak gitu-gitulah. Nah, udah nanti dijawab sini di sendiri problem dan bla bla bla, mendefinisikan problemnya di sini secara jelas bla bla bla, udah. Nah, terus di sini ada feasibility study juga. Jadi setelah kita melakukan mendefinisikan problem dalam suatu project ini, kemudian kita mendefinisikan feasibility study-nya juga. Jadi based on departemen biasanya. Kalau gua itu kan IT ya. Jadi gua nggak bodo amat yang atasnya ini gua hapus, terus di bagian sini ya. Jadi technical feasibility-nya aja. Nah, nanti kita ngejawab sendiri nih di sini. Apakah ada technical limitations or challenges misalnya ada misalnya R&D Gorilla masih jalan. Misalnya ada vendor yang rese bodo amat gitu-gitu. Dokumentasi teknologi baru belum ada misalnya kayak gitu-gitulah. Jadi bisa Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi di sini bisa dijabarkan gitu. Tujuannya adalah feasibility study ini untuk menjawab bahwa apakah problem yang mau kita solve ini adalah problem yang benar-benar core atau enggak gitu. Based on per departemen kayak gitu sih. Nah, terus abis itu what expertise and resources are needed to for project implementation. Sebenarnya ini bisa dijawab sendiri lah ya. Nih, will the project improve organization ability to respond customer needs, preference or market trends? What impact will the project have on customer satisfaction, loyalty and retention kayak gitu-gitu. Ini ada by type, by type kalau misalnya kita ngerjain feature, ada fitur baru dalam suatu ada satu fitur baru gitu dalam suatu software gitu, biasanya kita ngejawab pertanyaan ini. Kalau misalnya dia bukan bentuknya fitur, misalnya bentuknya enhancement, kayaknya kita mau melakukan improvement UI misalnya gitu kan, enhancement, perbaikan. Nah, berarti apa nih, kita ngejawab pertanyaan yang ada di sini kayak gitu-gitu sih. Nah, terus habis itu setelah ini dijawab, kita menyatakan bahwa project ini tuh beneran penting loh kayak gitu. Terus habis itu kita ngejawab juga masalah visions-nya. Misalnya, how will the project contribute to cost saving or profitability for the organizations? Nah, ini juga penting karena kan ini kita bahasannya adalah ROX ya. Jadi ROX ini kemudian harus bisa menjawab ini dua, cost saving atau profitability untuk organisasi gitu. Tujuannya adalah supaya pekerjaan atau project yang
atau rocks yang dibuat itu bisa tetap align sama visi misinya si suatu perusahaan tersebut. Kalau misalnya kita tap on ke market yang sangat berbeda atau kita tap on ke bener-bener totally new product, itu biasanya kita nanti akan bermasalah gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kebanyakan company atau suatu perusahaan itu biasanya tuh sangat suka terhadap, kalau dalam dunia usaha atau manajemen biasanya nyebutnya adalah shiny stuff atau sesuatu yang mengkilap gitu. Nah, jadi misalnya ada teknologi baru, oh coba deh kita tap on, tapi padahal customer-nya nggak ada dan benar-benar yang dikerjain tuh aktivitasnya tidak align sama visi misinya perusahaan. Makanya di sini ada 2 pertanyaan lagi di sini untuk menjawab apakah problem ini yang mau kita solve itu benar-benar align dengan visi misinya perusahaan gitu kan. Tadi kan rocks kan kayak gitu kan, fungsinya adalah untuk suatu aktivitas yang digunakan untuk bisa mendekatkan dirinya si perusahaan ke visi misinya kayak gitu. Jadi ini harus dijawab. Terus habis itu, how does the proposed project contribute to fulfilling company vision and mission? Sama yang tadi gue udah bilang, gue jelasin kan gitu. Nanti ini tinggal dijawab aja gitu sih. Nah, terus kemudian ada outcome juga. Nah, ini juga yang kemudian gue jadi suka juga sama rocks ini instead of bikin projects, karena biasanya kalau projects itu outcome-nya agak-agak ngejelimet gitu sih. Jadi misalnya kita pengen menghasilkan meningkatkan jumlah user atau customer kita dengan membuat fitur X gitu. Dan jangka waktunya adalah setahun biasanya gitu kan. Nah, akhirnya kita jadi ngawang gitu kan, setahun apa ya, gimana ya. Terus abis itu kira-kira beneran ntar bakal dapat segini ya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya waktunya kita persingkat menjadi 90 hari, kemudian kita bisa jadi lebih ngawang, lebih enak gitu, karena 90 hari apa yang mau dikerjain ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja tapi tetap melakukan continuous improvement gitu. Nah, template-nya adalah untuk outcome sendiri, biasanya kita tuh nulis kayak gini nih, we will have gitu. Sorry, gue udah hapus ya. Nih, we will have atau we will improve our development workflow pada tanggal 2024 0331 by creating GitHub SOP, misalnya creating Bitbucket SOP atau melakukan apaan kayak gitu-gitu. Jadi lebih jelas gitu. Oh, dalam jangka waktu 90 hari kita akan punya ini nih kalau kita ngerjain project ini. Jadi tadi visibility tadinya jelas, kita sudah menjawab bahwa kebutuhan market dan segala macam, visi misinya jelas, dan juga outcome yang dihasilkan tuh bener-bener jelas banget gitu. Oh, kita akan punya ini tanggal sekian gitu. Jadi project ini beneran penting apa enggak nih buat perusahaan? Oh, penting, ya udah langsung nanti biasanya kayak gitu langsung di approve gitu kalau misalnya ininya sudah jelas semua sama manajemen gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus abis itu sampai di sini, ini yang namanya biasanya kalau dalam dunia IT, kita biasanya di sini sebutnya namanya project specifications atau spesifikasi projectnya. Sampai sini nih. Nah, terus setelah kita sudah menuliskan ini semua atau menjabarkan ini semua secara detail, kemudian kita kasih dulu ke manajemen gitu ya. Nah, setelah itu nanti manajemen ngebaca dan ngeliat bla bla bla. Oh iya nih bla bla bla. Ini nanti adanya di U-Track juga ya. Jadi di U-Track, oh manajemen baca, manajemen lihat bla bla bla. Oh udah setuju gitu. Nah, nanti baru setelah ini udah setuju, barulah masuk ke dalam project brief namanya di sini. Project brief ini adalah sesuatu yang lebih detail untuk menghasilkan untuk menghasilkan detail dari spesifikasi yang dibutuhkan. Oh, kita pengen bikin kaca yang lebih bagus bla 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 gitu. Berarti turunannya apa sih kayak gitulah. Penjabaran aktivitas yang harus kita lakukan tuh apa kayak gitu. Nah, di sini biasanya kita tulis dulu overview-nya. Jadi berdasarkan spesifikasi maka kita butuh berdasarkan spesifikasi maka (2) misalnya di sini ERD diagram atau entity relationship diagram, atau mungkin ada desainnya, mockupnya, desainnya bisa dipakai Figma atau juga desain Figma-nya, atau entah ada juga misalnya UML, pokoknya gitu deh ya. Spesifikasi yang agak lebih detail dalam sisi perancangan tuh biasanya ditaruhnya di sini di overview gitu kan. Nah, terus sesudah itu setelah kita punya sistem desain perancangannya di sini sudah jelas, lalu kemudian di sini ada aksinya.
Aksi itu adalah isunya yang ada di U-Track itu sendiri gitu. Jadi setelah kita menjabarkan kita mau ngerjain apaan aja, planningnya bla bla di sini di overview, lalu kemudian kita membangun aksinya di sini. Aksinya itu nanti bisa berbentuk kayak gini nih. Isu 1 misalnya. 1, ntar isu 2, isu 3, isu 4 dan seterusnya gitu. Kayak gitu-gitulah kurang lebih ya, kayak gini. Nah, di dalam isu ini nanti kalau di kantor gue juga ada yang namanya template-nya gitu ya. Untuk membuat isu itu sendiri ada namanya action title, namanya apa? Misalnya kalau tadi membuat apa namanya? Mengimplementasikan desain, berarti di sini namanya isunya adalah implement design gitu. Terus kedua misalnya implement feature, UI design misalnya, implement apa bla 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 gitu terus ya sampai bawah gitu kan. Nah, terus format structure-nya adalah kurang lebih kayak gini. Jadi ada tag-nya, ada kontennya, Obsidian project pad-nya ada di mana juga, kayak gitu-gitulah kurang lebih gitu. Nah, terus kalau udah thread gitu. Nah, yang terakhir adalah resource gitu. Jadi resource ya seperti biasa. Jadi kalau misalnya ada artikel, buku, video atau apapun itu yang berhubungan dengan project ini, biasanya itu ditulis di dalam resource di sini gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi supaya mempermudah si manager atau team member lain untuk kalau misalnya mau ngelihat project ini, oh iya ini ada di sini linknya segala macam kayak gitu-gitu bisa dilihat di sini gitu. Nah, ketika ini udah semua, misalnya kayak gitu, nah nanti kalau di gua itu di atasnya nih, ini dihapus, tinggal drag, ini juga drag, jadi lebih enak bacanya. Nah, gini. Jadi, ada project membangun handphone yang rigid bla bla bla. Tuh linknya ini, deskripsinya problemnya ini, visibility study-nya ini, visinya bersesuaian, outcome yang kita pengen hasilkan ini. Lalu ada hasil project brief-nya adalah ini ada desainnya kayak begini-begini. Lalu kita udah bikin juga actions atau U-Track issues-nya ada di sini yang harus kita selesaikan. Resource-nya ini. Nah, udah. Dengan cara kayak begitu, akhirnya adalah project yang dihasilkan menjadi lebih bersesuaian dengan company goal tadi gitu. Nah, ini yang kemudian gue jadi, oh gini ya gitu. Gue juga baru belajar nih, terus ternyata seru banget gitu. Oh, ketika kita ngebuat apa namanya nggak cuman project base doang, tapi kita membuat rocks gitu dalam suatu perusahaan, sehingga apa yang kita kerjakan di dalam suatu perusahaan kemudian bisa mengakselerasi perusahaan tersebut gitu untuk mencapai visi misinya ke depannya jadi lebih bagus lagi dan lebih cepat lagi gitu. Ini gitu sih. Jadi ini sih yang gue pelajarin soal projects dan juga rocks di kantor gue gitu. Ini gue sharing aja teman-teman ya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin kalau ada ide lagi, oh nih harusnya nggak kayak gini, harusnya nggak gitu, mungkin kita bisa diskusi lagi di komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke sih guys, kurang lebih gitu aja. Jangan lupa untuk juga subscribe, like, komen. Again, sudah ada website gue juga di agungsendor.com. Terus gue juga pengen tahu juga kalau misalnya di kantor kalian tuh, kalau manajemen projectnya atau manajemen kalau pakai rocks juga, manajemen rocksnya tuh kayak apa sih? Kalau misalnya ada, bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Sip. Oke, gitu aja geng. Thank you semua yang udah nonton. Bye.